Zulfikar ya. Sebagai biasa, insya Allah schedule kita itu akan diisi oleh tausiahnya Pak Ustadz, mungkin 35-40 menit ya Pak Ustadz, di mana kita akan memute semua. Sesudah itu kita akan ada sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya silakan ditaruh di chat atau nanti mungkin sesudah tausiah kita bisa langsung interaksi ya. Sesudah itu mungkin insya Allah kita akan tutup dengan doa. Mengingat ini tanggal 1 Januari ya, tahun baru, insya Allah mungkin kita akan doa bersama. Semoga kita dihindarkan dari wabah corona dan mendapat kesejahteraan yang barokah ya di tahun baru ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, temanya belum ada ditetapkan, tapi insya Allah kayaknya pasti semua tema yang Pak Ustadz Zulfikar bawa insya Allah pasti bermanfaat dan penuh dengan ini informasi yang bermanfaat buat kita. Mungkin sekitar begitu dulu dari saya. Saya persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke. Baik, sebelumnya cek suara. Apakah suaranya cukup terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Suaranya terdengar jelas? Dengar. Alhamdulillah Ustaz. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Ana izin sharingnya dulu, share materinya terlebih dahulu ya. Baik, segenap jamaah suaranya ya. NMC yang insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum baik, Pak ya. Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Terdengar suaranya? Kedengeran, bagus suaranya clear Pak Ustadz. Gimana, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, kita bisa mulai ya. Insya Allah kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Haji Yayat, Ustadz Zul, dan juga Bapak Ibu jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya di awal tahun 2021 malam hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena insya Allah kita ingin mengawali juga rangkaian daripada dengan kebaikan-kebaikan. Dan salah satunya Allah izinkan kita dapat silaturahim kembali pada malam hari ini
walaupun posisi kami ada di Indonesia dan juga mungkin sebagian di antara jamaah di San Bernardino juga ada di Indonesia, namun mayoritas berada di USA sana begitu ya. Namun Allah mudahkan silaturahim ini terwujud dan semoga niat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk Allah. Dan insya Allah tema hari ini yang akan kita bawa karena informasinya to be determined gitu ya. Jadi nanti nyusul temanya. Dan tadi sempat berkoordinasi dengan Pak Haji Ayat kira-kira temanya apa. Dikembalikan lagi ke Ustadz aja begitu. Nah insya Allah ini ada satu tema yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat kita di dalam menyongsong awal tahun 2021 ini dalam kondisi yang serba terbatas ya. Dalam kondisi di mana kita melihat pandemi ini masih belum berlalu, baik di Amerika, di USA, di Indonesia, dan juga di negara-negara yang lain. Namun apakah membuat kita terus hanya menyerah, berdiam diri, mengeluh dan berkeluh kesah? Enggak. Kita ingin jadi amazing you in crisis on Islamic perspective. Bagaimana kita bisa jadi orang-orang yang mengagumkan, menakjubkan di tengah kondisi keterhimpitan, krisis yang kita alami di dalam sudut pandang kita sebagai seorang muslim. Dan untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai dari hal yang ini dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa sih kalau kita ketemu itu selalu sering ditanya, gimana kabarnya Bapak Ibu? How are you today? Dan kita selalu menjawab great, alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita masih kasih karunia, Ustaz. Saying alhamdulillah. Even itu sudah bagus gitu. Tapi bagaimana being grateful is an attitude. Dia adalah sebuah perilaku. It's a lifestyle. Itu adalah gaya hidup. It's a way of thinking. Dan itu adalah cara berpikir. You are constantly grateful. Dan kemudian kita bisa jadi orang-orang yang selalu terus-menerus bersyukur. Karena ternyata energi syukur itu luar biasa ya, Bapak Ibu. Ketika kita bersyukur, justru nikmat-nikmat lainnya makin datang gitu ya. Dan semakin bersyukur, semakin menguatkan kita di dalam menghadapi tantangan. Namun kalau hari ini kita kurang bersyukur, inilah yang kemudian membuat kita menjadi terasa sempit hidupnya, gelisah rasanya, galau perasaannya, dan pikirannya. Maka untuk itu, bagaimana kita jadikan syukur itu adalah sebagai perilaku, gaya hidup, dan cara berpikir. Karena bukan tidak mungkin dengan bersyukur apa yang kita minta kepada Allah, dengan cara bersyukur dengan kita hanya sekedar meminta kepada Allah itu akan berbeda. Karena dalam rumusnya, seyogianya kita itu lebih banyak bersyukur dari banyak minta. Kok bisa gitu? Contoh waktu sholat. Waktu sholat dalam satu rakaat kita mulai setelah membaca doa iftitah, apa yang kita baca secara wajib surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ketika kita ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 2. Syukurnya wa bihamdi. Ketika kita i'tidal, kita baca apa? Rabbana walakal hamd. 3. Sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 4. Ya, syukurnya sudah 4. Wahdini wa'afin wa'fu'an. Baru kemudian kita sujud kembali, baca lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi syukurnya 5, mintanya 1. Dalam sholat itu, dalam satu rakaat, syukurnya 5 kali, mintanya 1 kali. Dan ini bisa kita bawa di dalam kehidupan. Jadi kalau kita hari ini pernah melakukan satu hal yang tidak baik,
iringnya minimal sedikitnya 5 kali kebaikan. Makanya kenapa kalau kita hari ini melakukan kebaikan-kebaikan, rasanya udah banyak, terus kita melakukan satu kesalahan saja, kok itu terus yang diingat kesalahannya? Karena jangan-jangan kebaikan-kebaikan kita yang penuh kesyukuran itu di dalam rangka memuji Allah, bersyukur kepada Allahnya masih kurang. Dan ternyata kalau kita misalkan posisi sebagai orang tua, kita punya anak, si abang dan si adik. Nah, si abang ini oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh bundanya. Maka si abang ini bilang, ya kalau kayak gini-gini aja sih, ini ketinggalan zaman ya, pengennya sih yang baru lah, yang update gitu. Tapi si adik bilang gini, alhamdulillah ya, ini juga udah seneng banget bisa punya kayak gini. Maka kalau kita one day, ke depannya punya hadiah lagi, rasanya lebih seneng ngasih yang mana? Kasih ke si abang apa si adik? Karena bukan nggak mungkin kita lebih seneng ngasih ke si adik karena sikap bersyukurnya itu. Dan hari ini kalau kita melihat, Masya Allah, Allah ngasih nikmat kepada kita tuh banyak banget. Bahkan saking banyaknya kita nggak bisa menghitung. Dan oleh karenanya hari ini kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kita hadir di majelis kajian. Walaupun ini hari libur, hari di mana mungkin buat sebagian orang spending time, ya doing something yang more exciting ya, kemudian enjoyment dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini memilih untuk ngumpul di masjid, untuk ada di rumah dan hadir di ruang Zoom ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tanda-tanda bahwa Allahnya sedang ngeliatin kita, Allahnya sedang memilih kita, Allahnya sedang menjadikan kita bagian di antara hamba-hambanya yang dikehendaki baik. Karena tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah akan menyibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Karena kita punya kehidupan di dunia ini, sebetulnya bukan hanya untuk kita tempati, bukan hanya untuk kita nikmati, tapi bagaimana dengan hadirnya kita di atas muka bumi ini, kita bisa mempersiapkan bekal untuk pulang kita kembali ke Allah. Dan kita ingat bahwa ini cuma anugerahnya Allah, tidak lebih hebat dari Allah itu sendiri. Sehingga kalau hari ini kemudian kita hanya menggunakan dunia ini sebagai pleasure, di mana kita ingin memuaskan keinginan yang ada di dalam nafsu-nafsu diri kita, maka apalagi ketika itu tidak ada kaitannya dengan kebaikan yang bernilai di sisi Allah, maka adalah sebuah kerugian. Karena orang yang merugi kalau hari ini sama dengan kemarin, dan yang lebih celaka lagi kalau dia ternyata kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dari kemarin. Dan today kita berada di 2021, yang harusnya mudah-mudahan lebih baik daripada yesterday. Dan tomorrow will be better than today. Ini yang kita harapkan. Dan ukuran baik itu seperti apa sih? Salah satu ukuran baik yang paling sederhana adalah ketika hidupnya itu selalu menghadirkan kebermanfaatan. Karena sesuatu yang ketika kita lakukan di dalam hidup hanya sekedar menyenangkan kita tapi tidak mendatangkan manfaat, maka itu pasti akan musnah. Itu akan hilang. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa ammama yanfa'un nasa fayamkuth. Apapun atau adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap ada di atas muka bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Jadi kalau hari ini, ya setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun pertanyaannya, apa yang sudah kita tinggalkan di atas dunia ini ketika kita tidak lagi berada di dalamnya? Apapun yang kita banggakan berupa materi, banyaknya yang kita miliki atau kita dapatkan, sesungguhnya boleh jadi tidak akan menemani kita.
Karena kata Nabi ada 3 hal yang akan mengiringi seseorang saat dia berada setelah meninggal dunia. Dan ketika akan dikuburkan ke dalam kuburnya, maka 3 yang akan mengiringinya. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka ketika selesai dikuburkan, harta dan keluarganya akan meninggalkannya. Dan ada satu yang akan kekal, yaitu amalnya. Inilah yang perlu kita persiapkan. Sehingga kita tidak terjebak hanya kepada lintasan waktu, timeline di dalam kehidupan kita. Bahwa hari ini kita 2021, kemarin 2020, dan besok 2022. Kita tidak berhenti sampai di titik itu. Tapi bagaimana kemudian kita memahami bahwa kalau hari ini kita masih bisa ngaji, kalau hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bahkan Allah masih izinkan kita berkumpul di tempat ini, menjaga keistiqomahan kita di masjid yang kita cintai, maka ini adalah anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma ashabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan apa saja bencana yang menimpa kalian, itu datangnya dari kesalahan diri kalian sendiri. Maka kalau hari ini, alhamdulillah kita dengar ya Ustadz Zul, sudah memiliki juga buah hati gitu ya. Maka itu bukan semata-mata karena doa-doa kita ataupun seseorang, tapi ini semata-mata adalah pemberian dari Allah. Namun kalau kita hari ini kemudian menghadapi ujian-ujian di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, atau mungkin di dalam hidup kita sendiri, bisa jadi itu hadirnya karena salahnya kita ke Allah. Dan apalagi ketika kita lihat dalam kondisi sekarang, kita tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain. Oh, virus ini disebabkan oleh negara tertentu, oh oleh pihak tertentu. No, semua akan mendapatkan balasannya kelak di sisi Allah. Tugas kita adalah bagaimana merespon itu dengan benar. Karena kalau bicara hidup di dunia, itu pasti kita akan diuji. Kita pasti akan dihadapkan kepada cobaan-cobaan dan musibah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kita sudah sering dengar ayat ini. Bahkan kita banyak yang hafal ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan kepada kita yang hidup di atas muka bumi ini dengan cobaan-cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Minal khaufi wal ju' dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ini satu hal yang menarik ketika but the end of this verse Allah bilang, Allah sampaikan, Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hari ini terjadi di level kesehatan. Di Indonesia hari ini trennya yang terpapar itu bahkan sudah bisa mencapai sekitar 8.000 dalam satu hari. Mohon maaf, 8.000. Kalau tidak salah ya. Dan ini berlindung kita kepada Allah. Misi yang semakin berat ini bukan tidak mungkin. Kesehatan jadi barang yang sangat mahal, anugerah yang sangat mahal. Hari ini di Banten sudah hampir tidak ada rumah sakit yang siap menampung di dalam kondisi ICU ya. ICU itu sudah hampir nggak ada. Kemudian di Jakarta pun jumlahnya bisa jadi sudah sangat terbatas. Di daerah Bekasi, nah, kami punya sahabat yang dia juga ketua asosiasi rumah sakit di Bekasi pun juga mengatakan demikian. So hari ini seakan-akan
kita semua itu diharapkan wajib sehat gitu ya. Diharapkan wajib sehat. Karena apa? Begitu sakit, proseduralnya bukan tidak mungkin menjadi amat sangat sulit. Yang kemudian sebelumnya tidak terindikasi, namun ketika masuk pakai harus protokol COVID, dan kemudian tidak boleh keluarganya menjenguk, itu seakan-akan sudah, kalau sudah masuk bukan tidak mungkin menjadi salah satu kesempatan masih punya sikap husnuzon. Kenapa? Kalaupun kemudian diakibatkan karena COVID ini seseorang itu meninggal dunia, maka yang meninggal itu proses Allah izinkan sembuh itu 97% yang lain. Ini yang perlu kita hadirkan. Terkadang ya too many garbage information ya. Terlalu banyak informasi sampah yang masuk di dalam pikiran kita sehingga membuat kita tuh jadi takut berlebihan. Ya, takutnya itu bahkan lebih takut COVID daripada takut sama Allah. Nah, ini yang lebih bahaya. Itu yang disebut dengan krisis spiritual gitu ya. Ketika dia nggak punya rasa takut sama Allah, ketika takut sama COVID tuh, dia mau menjaga untuk tidak bersentuhan tangan gitu ya. Ya, pakai masker, kemudian menjaga jarak gitu. Jadi waktu dulu kita dikasih sehat itu boleh jadi proses itu kita abaikan gitu. Dan ternyata bukan hanya sisi kesehatan yang terdampak. Akhirnya karena ya industri going down, services juga terdampak, financial crisis pun terjadi. Ada beberapa keluarga yang bahkan ketika mereka harus di PHK, kepala rumah tangganya itu dari kantornya, sehingga bahkan bukan tidak mungkin sulit hanya untuk sekedar bisa menjaga satu hari itu bisa makan. Dan belum lagi ketika semakin banyak yang lapar, gesekan-gesekan emosional, hubungan yang makin renggang pun terjadi. Selama masa pandemi di satu kantor urusan agama di wilayah Jawa Barat itu, sedikitnya 2.000 kasus perceraian. Hubungan di dalam rumah tangga akhirnya retak, pecah. Bahkan antara sesama sahabat, teman bekerja bisa pecah. Termasuk bahkan di tengah umat hari ini kadang-kadang dengan emosi membela mati-matian apa yang dianggap sebagai kebenaran terhadap kelompoknya dan memandang keburukan terhadap kelompok yang berbeda. This is a crisis, multi-crisis. So, bagaimana kita menghadapi semua ini? Apakah kita kemudian hanya jadi penonton aja dan kita tidak melakukan apa-apa, termasuk bahkan kita tidak mengambil action untuk diri kita seperti apa? Maka sebelum untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang perlu kita hadirkan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu, apakah itu masalah, apakah itu kejadian, sebetulnya itu skornya netral. Sifatnya netral. Sampai kemudian kita memberikan apa yang kita sebut dengan respon. Karena respon terhadap sebuah kejadian, inilah yang akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil yang diwujudkan. Hari ini misalkan tadi ketika melihat pandemi ini, krisis finansial, wah saya di PHK nih, saya nggak bisa kerja lagi, wong saya usianya udah lanjut lumayan gitu ya, udah masuk usia paruh baya, kayaknya kalau ngelamar lagi di tempat lain, maka saya nggak bisa untuk bisa bersaing, dan mungkin jabatan saya akan di bawah, dan akhirnya dia nggak kerja. Itu respon. Tapi yang satu lagi bilang, wah selama saya menjalankan aktivitas bekerja kemarin, ada beberapa dari layanan-layanan yang bergerak di sejenis, bergerak di dalam layanan yang sama. Dan ini bisa menjadi salah satu peluang menghadirkan jasa konsultan. This is respond. Dan dalam hidup kita, masalah itu bukan hanya dalam wilayah pekerjaan ya, di keluarga kita dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Bisa jadi satu kalanya, satu waktu kita mengalami apa yang kita sebut dengan gesekan tadi. Tapi respon itulah yang nanti akhirnya
memberikan kualitas apakah dia kemudian menghasilkan kebahagiaan dan pertolongan Allah, atau sebaliknya dia hanya akan menghadirkan apa yang disebut dengan penderitaan. Dan tidak ada kisah-kisah teladan terbaik di dalam hal memberikan respon ini kecuali ada di dalam generasi para nabi dan rasul. Dan juga orang-orang sebelum kita. Karena kita belajar kan dari orang-orang sebelum kita. Sama-sama seseorang itu dikasih harta. Tapi responnya beda-beda. Yang satu dapat kebahagiaan dan pertolongan Allah. Yang satu lagi penderitaan. Contohnya apa? Nabi Sulaiman dan Qarun. Qarun dikasih Allah harta berlimpah. Tapi responnya salah. Dia nggak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Merasa bahwa semua itu diperoleh karena kehebatan dirinya. At the end dia akhirnya menderita. Menderita apa? Bagaimana kemudian Qarun mendapatkan kemurkaan Allah sehingga kemudian dibenamkan di dalam perut bumi beserta dengan hartanya yang ia bangga-banggakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Qarun ini awalnya adalah seorang kerabat Nabi Musa yang bagus bacaan daripada kitab Tauratnya. Suaranya indah. Sayangnya dia ini miskin. Maka ketika dia miskin datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, doalah kepada Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu banyak orang. Orang kalau belum jadi, biasanya gitu Bapak Ibu. Tapi begitu sudah jadi, banyak yang lupa. Berbeda ketika kemudian Nabi Sulaiman, Allah kasih hartanya itu berlimpah ruah. Dan orang-orang kemudian takjub melihat kehebatan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi apa jawaban Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Dan ternyata Allah memberikan kebaikan-kebaikan dari harta yang dimiliki Nabi Sulaiman. Sama-sama dikasih harta, tapi bisa jadi responnya beda. Ujungnya juga beda. Yang satu mendapatkan penderitaan, yang satu mendapatkan kebahagiaan. Karena hadirnya pertolongan-pertolongan Allah di dalam hidupnya. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Iskandar Zulkarnain, ya, atau The Great Alexander, ya, dengan Namrud. Sama-sama raja, tapi beda. Apa yang mereka lakukan dengan respon terhadap amanah kekuasaannya. Yang satu, Namrud itu akhirnya berada dalam kondisi mati mengenaskan karena adanya serangga yang masuk ke dalam kepalanya dan dia tidak sanggup untuk mengalahkannya itu, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan mengenaskan. Tapi bagaimana Iskandar Zulkarnain, Allah berikan kebaikan. Sehingga bahkan ketika menutup tembok daripada satu bangsa yang saat itu bisa dikatakan adalah yang paling hebat, maka beliau bisa menjaganya. Awan atas izin Allah, ternyata beliau tidak berusia panjang. Karena apa? Karena kalau kemudian ya bahasanya dikanugerahkan oleh Allah usia yang lebih panjang lagi, dia akan taklukkan lagi daerah-daerah lain yang di situ mungkin dikuasai oleh kezaliman-kezaliman. Anugerahnya bukan tidak mungkin berbeda, responnya beda, hasilnya beda. Ada seorang yang diberikan ujian dengan pandemi COVID, terpapar. Yang satu gelisah, takut, dalam arti bahkan dia merasakan bahwa ini adalah the end of his life or her life. Padahal ada COVID atau tidak, kita semua bakal mati, betul? Namun bukan berarti juga kita mengabaikan protokol kesehatan, enggak, sama sekali enggak. Kalau kita mengabaikan itu namanya, ya kita berada di dalam kondisi yang tidak seharusnya. Tapi yang satu lagi ketika dia kemudian mendapatkan kondisi terpapar dan pada saat itu kemudian dia merasakan, ya Allah, inilah kesempatan hamba untuk semakin mendekat kepadamu ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas, hamba pasrah dengan apa yang telah Engkau berikan. Dan sekiranya kalaupun karena ini kemudian hamba berada di ujung kehidupan, asalkan Engkau ridho dan makin cinta, maka enggak apa-apa ya Allah.
Dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan ketika dia pasrahkan semuanya kepada Allah, bukan tidak mungkin dia justru menemukan ketenangan di sisi itu. Hari ini di Indonesia, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, guru-guru kita pun diuji. A'agim, Syekh Ali Jabir, Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Dr. Syafi Antonio, Ustadz Salim Afillah, di antara beberapa yang sedang sekarang itu diuji dengan kondisi itu. Dan alhamdulillah Ustadz Yusuf Mansur sudah membaik ya. Kemudian A'agim juga kemarin sudah mulai ceramah kembali. Artinya apa? Ini tidak mengenal, oh kalau Ustadz nggak kena, oh kalau Kiai nggak kena, oh kalau dia tentara nggak kena. Oh dia kalau pejabat nggak kena, oh kalau rakyat jelata nggak kena. Semua punya potensi yang sama. Tapi respon berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka di sisi ini, kalau boleh disimpulkan, response attracting miracles. Ternyata kualitas hidup kita hari ini berbanding lurus dengan kualitas respon yang kita berikan di dalam hidup kita. So, kalau kita hari ini 2021, responsnya kualitasnya masih sama dengan 2020 dan waktu-waktu sebelumnya, itu artinya kita rugi. Tapi kalau respons kita makin baik, more better than before, ini yang kita sebut dengan beruntung. Dan kalau kita lihat, how come response attracting miracles? Maka ini ada ya analogi ya. Gambar siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bagaimana Nabi Musa itu ketika beliau membawa Bani Israel, ingin membawa kepada the dreamland gitu ya, kepada tanah harapan. Namun ternyata ketika itu dia sudah sampai di depan Laut Merah. Dan kemudian di belakangnya itu ada tentara Firaun yang sedang ngejar dia. Dan orang-orang Bani Israel saat itu ada yang mengatakan, ya Musa, kita sebentar lagi terkejar nih. Bahasa kita ini bakal mati kita nih, dihabisi sama tentara Firaun. Tapi apa yang kemudian Nabi Musa lakukan? Responsnya bukan panik. Nabi Musa bilang, kalla innallaha sayahdin, sesungguhnya tidak akan kita terkejar sedikit pun karena Allah bersama kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan pada saat itu, kalau logika kita nih, udah di depan Laut Merah, belakang musuh. Terus nggak ada jalan keluar pada saat itu. Kemungkinan besar matinya, kecil apa besar? Tapi ternyata Nabi Musa nyerahin sama Allah. Dan Allah akhirnya perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Ini kalau pakai logika, Jul, putus ya Jul. Iya kayaknya nih Pak Ustadznya putus di sananya. Iya tadi emang suaranya kayak potong-potong gitu. Ya mungkin karena sinyal aja di sana, sinyalnya di sana. Kita tunggu aja sebentar, kayaknya dia masuk lagi. Tunggu bentar ya. Iya, kita menunggu dengan sabar. Tenang Jul, Pak Ustadz Jul sama Pak Ustadz Yayat. Iya, ditunggu. Terima kasih. Semoga berkah. Amin. Udah nih. Terima kasih Ustadz Yanti. Udah ada nih, udah ada lagi. Aja. Ini siapa itu? putus Hai, ya. Yanti, apa kabar? Iya Pak. Oke ya. Maaf ya semuanya di-mute lagi. Iya, oke, Ustadz Jul. Sebentar. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini koneksi internetnya mengalami sedikit gangguan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Response attracting miracles. Dan ternyata ketika Nabi Musa pukulkan tongkatnya di Laut Merah,
maka terjadi keajaiban yang nggak pernah terbayang sebelumnya. Bagaimana kemudian awan berkumpul, kemudian debur ombak yang begitu luar biasa, dan biiznillah kemudian terbelahlah Laut Merah itu sehingga membentang sebuah jalan yang kemudian Nabi Musa beserta Bani Israel bisa masuk ke dalamnya dan sampai di Dreamland. Dan ketika sampai di ujung sana, maka kemudian atas perintah Allah diketukkan kembali kali kedua dan tongkat Nabi Musa tadi kemudian tertutup kembali Laut Merah. Sementara Firaun sudah berada di tengah beserta dengan pasukannya. Dan akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, response attracting miracles. Ya bukan nggak mungkin, seperti Ustadz Jul ya. Bertahun-tahun pas saat belum punya pasangan, tapi begitu pas punya pasangan, alhamdulillah Allah izinkan nggak nunggu lama bisa dikasih keturunan. Bismillah. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ditambah lagi 2-3 kali yang kembar sekaligus, insya Allah bisa nyusul gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amin amin. Gak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya kisah Nabi Musa ini kisah siapa? Kisah tentang kita. Kita tuh kalau pas lagi menghadapi masalah, ujian, cobaan, itu ibaratnya kayak tadi, berada di depan Laut Merah, di belakangnya udah ada ancaman. Ya. Terus kita bilang, oh udahlah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Dan ketika nggak bisa ngapa-ngapain, responnya itu dua. Apakah dia melakukan sesuatu yang mengundang pertolongan Allah atau justru dia lari dari masalah. Ya, dia melakukan hal-hal yang membuat Allah murka kepada dia. Akhirnya misery, penderitaan. Dan di dalam kondisi kita hari ini pun yang juga perlu kita hadirkan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Bagaimana kualitas respons kita attracting miracles, bisa mengundang datangnya keajaiban, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh di dalam kualitas apa yang kita lakukan dalam respons ini ada 3M yang mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Ya, 3M itu apa? M yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan menerima, accepted. Karena ya contoh hari ini kita nggak terima toh tetap terjadi gitu. Kalau kita nggak terima, bukan nggak mungkin kita makin sakit gitu. Dan itu yang kita sebut dengan pain paradox. Semakin kita nggak menerima sebuah hal yang menurut kita nggak baik, menurut kita nggak kita sukai, maka bukan nggak mungkin kita semakin sakit. Tapi kalau kita accepted, ya tadi, ya kita terima. Memang itu it's already happened in this life, in our life gitu. Itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Makanya Nabi ngajarin doa kalau kita lagi mengalami kondisi galau, gelisah, maka doa ini yuk kita dawamkan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi ngajarin doa. Dan Nabi juga minta kepada Allah. Dan ini menunjukkan kalau Nabi aja minta, apalagi kita umatnya pasti lebih butuh. Apa yang diminta oleh Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Karena kita pengen jiwa ini tenang bukan karena selain Allah. Di dalam hati kita itu ada lubang. Yang lubang itu nggak bisa ditutupi dengan seberapa pun mewahnya mobil kita, seberapa banyaknya digit di dalam account number di atas rekening bank kita. Tapi dia hanya bisa ditutupi dengan kedekatannya kepada Allah. Dan bagaimana agar kita kemudian bisa berupaya untuk menjadi orang yang memiliki jiwa yang tenang? Maka salah satunya adalah Nabi ngajarin dalam 3 jalan ini. Yang pertama adalah tu'minu bil liqa'i. Yang yakin ya Allah akan bertemu denganmu. Kita yakin di dalam waktu akhir kehidupan kita akan masuk ke satu alam yang kemudian pada akhirnya kita akan pulang kembali ke Allah. Karena our journey in this life from Allah to Allah. Karena perjalanan hidup kita ini sebetulnya di atas muka bumi
adalah dari Allah menuju Allah. Maka kalau kita yakin bakal ketemu kembali kepada Allah, inilah yang kita sebut dengan clarity of focus. Bahwa fokus hidup kita bagaimana at the end, bahwa Allahnya ridho dengan kita. Dan kalau kita yakin bertemu dengan Allah, maka kita akan dengan sepenuh hati melakukan amal-amal yang terbaik di dalam hidup ini. Yang kedua, wattarudhu biqadha'ik, yaitu ya Allah yang ridho dengan ketetapanmu. Hari ini kita nggak tahu suatu kejadian itu baik atau buruk, itu dalam versi kita aja. Karena boleh jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk di sisi Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian itu nggak baik, padahal menurut Allah yang terbaik. Dan ada yang menurut kalian suka, padahal menurut Allah itu nggak baik. Maka kita ridho aja dengan apa yang Allah berikan. Dan ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka oleh karenanya, habit of mind, kalau kita melihat masalah itu bukan hanya sekedar karena dosa kita akhirnya ditegur oleh Allah hadirnya masalah. Itu salah satu. Atau kalau kita hari ini merasa alhamdulillah telah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, ketaatan kepada Allah, kok masih dikasih masalah ya? Bisa jadi itu ujian. Tapi sesungguhnya hadirnya masalah itu bukan tidak mungkin adalah di antara cintanya Allah kepada kita. Nah, Allah pengen tahu seberapa cintanya kita sama Allah. Dan Allah melakukan semua ini karena cinta. Dan jika kalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Makanya kalau kita hari ini ngelihat pandemi, maka satu sisi kita waspada, namun di satu sisi kita yakini ini adalah di antara tanda cinta yang sedang Allah berikan kepada kita. Karena cinta tidak selamanya hanya berada di dalam keadaan, kita dikasih kebaikan-kebaikan. Namun ketika kita sedang berada di dalam kondisi kesusahan-kesusahan, bukan tidak mungkin. Disinilah ujian cinta di antaranya. Dan kalau ini berhasil, bukan gak mungkin cinta yang didapatkan akan lebih baik. Ibaratnya gini, kita tuh kalau makan permen, senang permen ya Bapak Ibu. Nah permen itu ketika dimakan, ya langsung dimakan permennya atau kita harus buka bungkusnya dulu. Karena bukan nggak mungkin. Yang hari ini kita hadapi adalah bungkus permen. Yang kalau kita kemudian pahami dengan baik, maka juga tidak mungkin permen itu jauh lebih indah dan lebih manis rasanya. So, bagaimana agar kita bisa menemukan permen itu? Atau yang kita sebut dengan finding meaning, mencari makna. Sebetulnya apa sih yang sedang Allah berikan kepada kita gitu. Contoh, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub alaihissalam itu Masya Allah. Beliau itu ketika diinformasikan, wahai Ayub, harta-hartamu habis terbakar. Maka apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi akhazaha wa ataha. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan dan dia juga yang akan mengambilnya. Coba lihat, beliau kena musibah, beliau baca Alhamdulillahilladzi akhazaha wa ataha. Ya Ayub, kemudian gak lama berselang, anak-anakmu wafat semua terkena wabah. Alhamdulillahilladzi akhazaha wa ataha. Sekali lagi dia ucapkan Alhamdulillah. Dan ini Masya Allah ya. Sampai kemudian bahkan beliau tinggalkan istrinya sakit pun rasa alhamdulillahnya nggak berkurang. Karena yang dia temukan di situ adalah cintanya Allah. Dan dia memahami bahwa ujian-ujian itu adalah bagian di antara cinta yang sedang Allah berikan kepada beliau. Sehingga beliau bisa melewati episode itu dengan kondisi yang Masya Allah. Lebih dari 7 tahun ada yang mengatakan beliau mengalami kondisi ujian tersebut 14 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai lebih dari 20 tahun. Namun kemudian setelah menerima, Nabi Ayub nggak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika istrinya bilang, wahai Ayub,
mintalah kepada Allah, bukankah engkau? Mintalah kepada Allah, bukankah engkau ini seorang utusannya? Maka apa jawaban Nabi Ayub? Dek, kita dikasih nikmat oleh Allah sudah berapa? Ya kurang lebih 70 tahun, wahai suamiku. Terus kita diuji kayak gini berapa lama? Ya baru 7 atau 14 tahun tadi ya. Maka kita masih lebih sering banyak dapat nikmatnya, lebih lama dapat nikmatnya daripada kita diuji. Saya malu sama Allah untuk meminta. Ini respon yang luar biasa. Kalau kita bilang kan Ustadz wajar itu Nabi dan Rasul. Kita bukan Nabi dan Rasul, iya. Tapi kita bisa ngambil hikmahnya. Beliau bisa menemukan makna di balik penderitaan yang sedang beliau hadapi itu. Dia menemukan ataupun dia mendapatkan cinta Allah kepadanya itu demikian dekat. Sehingga kemudian setelah memberikan respon yang pertama menerima, maka yang kedua itu apa? Yaitu mengadu. M yang kedua itu adalah mengadu. Jadi menerima, mengadu. Kalau dalam generasi sahabat itu, ada satu ungkapan dari Sayyidina Umar, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku nggak tahu mana yang di antara keduanya itu lebih baik bagiku. Karena apapun yang diberikan Allah itu pasti terbaik. Jadi menerima itu bisa mendorong kita bersikap husnuzon kepada Allah. Allah itu nggak pernah ngasih yang nggak baik buat kita. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan di sisi ini setelah kita nerima, bagaimana kita bisa hadirkan respon yang kedua. Kalau udah kita nerima, ngadu. Ngadu sama siapa? Sama Allah. Karena orang beriman itu, salullaha kulla syai'in hatta syis'a. Hendaklah di antara kalian mengadukan segala urusannya hanya kepada Allah saja, walaupun hanya tali sendal yang putus. Nah, itu tadi, ketika kita dalam kondisi pandemi ini, jangan sampai kita lepas koneksi hati kita dengan Allah. Kita minta sama Allah dalam setiap keadaan, termasuk hajat-hajat yang mungkin kita butuhkan. Namun sudah seberapa khusyuk munajat kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, your creator has said, call out to me and I will grant you your request. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah mengatakan, jikalau kalian minta kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Namun sekarang apa sih ukuran keberhasilan doa kita? Ternyata bukan semata-mata saat doa kita terkabul. Tapi bagaimana pada saat kita meminta kepada Allah itu hadirnya dua rasa. Yang menurut Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah di dalam kitab Al-Hikam, bahwa kunci keberhasilan doa itu bukan hanya saja saat doanya dikabul, tapi hadirnya dua rasa di situ, yaitu ketika hadir rasa hina dan yang kedua rasa butuh kepada Allah. Rasa hina dan butuh kepada Allah. Nabi Musa ketika keluar dari Mesir untuk sampai di Madian dan membantu anak-anaknya Nabi Syuaib pada saat itu mengambil air dari sumur umum bagi hewan-hewan ternaknya gitu. Setelah itu Nabi Musa letih dan beliau merasakan perutnya belum terisi dengan makanan. Maka beliau angkat tangan, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terhadap kebaikan yang telah Engkau turunkan kepadaku, maka aku sungguh sangat amat butuh terhadap kebaikan-kebaikan-Mu. Ngaku fakir sama Allah. Karena kalau kita minta itu jangan nunjukin kita itu lebih dari Allah. Karena hari ini bukan nggak mungkin Allah tahu kok jeleknya diri kita itu apa yang telah kita lakukan di masa lalu sampai dengan hari ini. Bahkan Allah tahu apa yang tersembunyi di hadapan pandangan orang ataupun di dalam hati kita. Maka saat kita minta sama Allah, tunjukin rasa lemah kita di hadapan, hina kita. Dan di sisi yang lain, iringi dengan rasa butuh kita kepada Allah. Min khairin faqir.
Dan sungguh aku amat butuh dengan kebaikan yang kau berikan. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya butuh makan siang. Padahal yang dibutuhkan pada Nabi Musa saat itu adalah makan siang. Karena beliau belum makan. Tapi apa yang Allah berikan? Ternyata anak Nabi Syuaib itu ngadu ke ayahnya dan minta agar jadi suami dari salah satu di antara keduanya. Dan ternyata Nabi Syuaib pun mengizinkan. Maka Nabi Musa pun akhirnya dinikahkan, dapat pasangan, dapat rumah, tempat tinggal, termasuk makan siang. Butuhnya sama Allah, Allah yang mencukupkan kepada kita. Nah, dalam doa kita, sudahkah hadir rasa ini? Rasa hina dan butuh. Nah, kalau ini yang kita lakukan, insya Allah baru masuk kepada M yang ketiga. Yaitu apa? Setelah tadi menerima, mengadu, maka yang ketiga adalah merayu Allah. Merayu Allah. Dengan apa? Dengan sikap tawakal kita. Jadi kalau menerima tadi adalah husnuzan, kalau dalam konteks mengadu tadi adalah khusyuk, maka yang ketiga merayu Allah adalah dengan bertawakal kepada Allah. Cuman gimana sih makna bertawakal itu? Maka Nabi ngajarin, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Sederhananya apa? Mereka nggak putus asa. Bahasanya burung itu nggak ada putus asa gara-gara dia satu hari nggak dapat makanan terus ceburin dirinya ke laut, banting kepalanya ke batu, nggak ada. Tapi mohon maaf manusia, saat dia menemui masalah, terkadang yang putus asa bisa jadi nggak sedikit, banyak. Bahkan ada yang sampai memilih jalur untuk bunuh diri. Wa'iyadzubillah. Dan bagaimana sikap kita tawakal itu, udah serahin aja deh. No, yang kita lakukan adalah lakukan ikhtiar iman maksimal terbaik kita dan serahkan hasilnya kepada Allah. Sebagaimana kisah siapa? Belajar dari Bunda Hajar. Ya, kita tahu bagaimana kisah Bunda Hajar lari dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari air bagi Nabi Ismail yang sudah kehausan. Tapi sampai di Bukit Marwah masih nggak ada air, maka beliau jalan lagi ke Bukit Sofa. Terus Marwah, Sofa, Marwah. Logikanya kan kalau udah sampai di Sofa nggak ada air, Marwah nggak ada, ngapain lagi nyari lagi? Tapi ternyata Bunda Hajar bukan semata-mata nyari air, tapi beliau nyari sang pemilik air. Makanya ketika beliau sampai di Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca. Dia cari Allah sang pemilik air. Karena ketika beliau ditinggalkan Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ya, kata Nabi Ibrahim. Maka sekali-kali Allah tidak akan meninggalkanku. Dan ketika sampai di kali ke-7 di Bukit Marwah, apa yang terjadi? Kok kenapa cuma sampai 7 kali? Kenapa nggak sampai 9 kali? Atau cukup 5 kali atau 4 kali gitu? Enggak. Karena di sampai kali ke-7, di Bukit Marwah itu, Bunda Hajar pingsan. Karena disitulah mentok dari tenaga yang ia miliki. Kita kalau udah pernah pergi haji dan umroh, tahu ya bagaimana lintasan sa'i itu. Insya Allah mudah-mudahan jamaah NMC ini semuanya insya Allah setelah pandemi berlalu bisa berangkat haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan nanti kalau berangkat bareng Ustadznya diajak ya. Amin ya robbal. Amin. Amin. Jadi jangan bayangin dulu itu kayak sekarang kayak di Mekah. Kalau sekarang Mekah itu marmer. Dulu itu batu-batu. Naik ke atasnya juga batu-batu. Dan inilah ikhtiar iman maksimal terbaik Bunda Hajar. Sampai beliau capek pingsan. Dan begitu pingsan itu ternyata apa? Dia udah nerima. Kemudian ngadu sama Allah. Terus merayu Allah. Berikhtiar. Hasilnya serahin sama Allah. Ternyata airnya ada di mana Bapak Ibu? Begitu beliau siuman, ternyata air itu memancar tidak jauh dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Maka begitu beliau melihat air,
Langsung beliau hampiri Nabi Ismail. Seraya kemudian air itu dikumpulkan dengan pasir-pasir itu dan mengatakan dalam bahasa Ibrani, zam, 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 yang artinya kumpul, kumpul, kumpul. Dan biiznillah sampai hari ini kita mengenal air itu dengan air Zam-Zam. Merayu Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Hari ini di masa pandemi, apa yang telah kita lakukan di dalam merayu Allah agar Allah nolongin kita. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, sesungguhnya di luar sana masih banyak yang lebih susah. Ketika kita menyelesaikan kesusahan mereka, ini cara kita merayu Allah. Allah akan membantu kita di dalam menyelesaikan kesusahan kita. Kemarin ada saudara kami, seorang asatidz di daerah Rokan Hulu Riau. Beliau punya 250 santri dan 250 santri hafal Quran. Namun saat itu beliau katakan, Ustadz, namun di pondok kami ini Qurannya sudah banyak yang lusuh. Ada tulisannya, tapi sampulnya itu sudah koyak, sudah rusak. Berapa banyak, Buya? Ya, sekitar 250 mushaf. Terus kita bilang, insya Allah, Buya, mudah-mudahan bismillah. Dan akhirnya kemudian ketika kita sampaikan di beberapa jamaah, terkumpullah, walaupun baru sampai 150. Kita kirimkan ke Riau sana dan alhamdulillah, itu membuat bahagia para santri di sana. Dan kita masih kurang sekitar 100 lagi untuk kemudian bisa kita kirimkan di tahapan berikutnya. Dan ketika kita bilang, ya ini adalah salah satu cara merayu Allah. Kalau hari ini kita pengen anak-anak kita jadi ahli Quran, kita dimudahkan jadi seorang yang dekat sama Quran, maka siogianya mudahkan mereka para ahli Quran. Ketika mereka butuh, walaupun kita juga mungkin lagi butuh, why not? Kita bisa kirim 1 mushaf, 2 mushaf, 3 mushaf. Dan kita ya tawarkan kepada saudara-saudara kita yang mau, ayo, nggak usah banyak-banyak. 1 mushaf itu sudah wakaf Qur'annya, sudah biaya infak bagi para guru pengajar Qur'annya, dan juga menjadi satu sedekah kebaikan di dalam dakwah multimedianya. Nah, nanti insya Allah kami titipkan ke Pak Haji Ayat jika memang nanti teman-teman tertarik sebagai salah satunya. Namun kalau kita lihat hari ini, Ustadz, boleh nggak kalau saya ngerayu Allah itu dengan membantu saudara saya yang ada di San Bernardino ini atau di sekitaran USA ini? Sangat boleh. Intinya apa? Lakukan amal terbaik kita yang kita niatkan untuk ngerayu Allah. Kita kan kalau ngerayu seseorang yang kita cintai, walaupun harus ya berjuang sekuat tenaga agar bisa memberikan hadiah yang ia inginkan, maka pasti kita akan lakukan. Nah, sementara orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu cintanya kepada Allah itu luar biasa. Maka hari ini kita ikut pengajian. Ini pun cara merayu Allah. Saya lihat tadi Bu Kunil menghubungi yang lain. Nah, ini cara ngerayu Allah. Kita panggilin teman-teman. Publikasi. Ustaz Jul bantuin. Ayo nih gimana caranya biar kita bisa streaming. Masya Allah, ini luar biasa. Cara merayu Allah itu bisa dilakukan dengan potensi dan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang dipaparkan ini, maka mudah-mudahan kita bisa menghadirkan kualitas terbaik pada saat kita menghadapi krisis, menghadapi masalah-masalah, multi masalah bahkan, multi problems, dengan 3M sebagai kualitas respon terbaik kita. Apa itu? M yang pertama menerima, M yang kedua adalah mengadu, dan M yang ketiga adalah merayu Allah. Maka mudah-mudahan insya Allah response attracting miracles. Semoga harapannya dengan 3M ini Allah izinkan keajaiban-keajaiban pertolongan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Haji Ayat atau Ustaz Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Zulfikar atas tausiahnya ya. Insya Allah bermanfaat sekali. Mungkin sekedar
pertanyaannya, tanya jawab. Saya bisa mulai dari saya. Pak Ustadz, itu kan kita tadi Pak Ustadz mengatakan tentang respon ya, respon. Ya. Tentang saya pernah diajari bahwa sebaiknya kita itu bukan yang jadi reaktif ya, maksudnya ngerespon gitu, tapi yang menjadi proaktif ya, maksudnya. Ya. Jadi saya mungkin juga berpikir kan ada ayat-ayat yang mengatakan jika kita itu bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya, ya kan? Cobaan itu bukan hanya dari segi yang buruk, tapi yang baik juga menjadi cobaan, gitu kan ya. Jadi mungkin saya berpikir untuk menjadi proaktif itu, kita itu jika kita dicoba dengan yang kebaikan ya, mungkin dapat kerjaan bagus, dapat rezeki-rezeki yang kita anggap baik itu, kita bersyukur gitu. Jadi kan kesannya Allah itu kan tadi Pak Ustadz